بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa FB and online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi taufik, kita masih diberi kekuatan, kemudahan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi 10 malam terakhir ini, penghujung malam di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, dengan berbagai ibadah, dengan berbagai kebaikan, termasuk dengan bermajelis ilmu yang saat ini kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sholat, baca Al-Quran, mempelajari ilmu agama, i'tikaf, dan berbagai ibadah yang lain, semuanya mendapatkan ridha serta bernilai pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan dan meraih berkah dan keutamaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kita telah sampai pada bait nazam yang ke-8. Sami'unil basir wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang sifat kalam secara agak panjang lebar. Kita lanjutkan, lahu sifatun, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifatun, sifat-sifat sab'atun, yang 7, artinya sifat ma'nawiyah yang 7, tantazimu, yang disebutkan di dalam nazam, di dalam dua bait nazam secara berurutan. Wajib baginya sifat-sifat, itu maksudnya Allah pasti memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam beberapa bait nazam yang kita bahas dalam beberapa pertemuan terakhir. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat qudrah, iradah, sam', basar, hayah, ilm, kalam, istamar, yang abadi, yang kekal, yang adanya tanpa penghabisan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui itu ada 13. Terkelompok di dalam 3 kelompok sifat, nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Kemudian ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui ada 20. Dikelompokkan menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sudah kita jelaskan di dalam beberapa pertemuan yang lalu bahwa sebetulnya sejatinya ini adalah khilaf lafzi, perbedaan yang secara lafaz saja, tidak secara substansional, tidak masuk dalam substansi, ya. Ini hanya perbedaan cara mengungkapkan saja. Jadi yang dimaksud dengan sifat ma'nawiyah yang 7, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan seterusnya sampai kaunuhu mutakalliman, ini sejatinya telah terkumpul di dalam 7 sifat ma'ani yang disebutkan sebelumnya. Karena kalau seseorang itu meyakini dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qudrah, artinya pasti dia juga memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kaunuhu qadiran. Oleh karena itu menurut sebagian ulama tidak perlu ditambah lagi dengan 7 sifat ma'nawiyah. Karena 7 sifat ma'ani itu sudah cukup untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan pemahaman bahwa Allah itu bersifat dengan sifat qudrah. Nah, yang disebut dengan ma'nawiyah ini artinya adalah sifat-sifat yang mulazimah li sifatil ma'ani, sifat-sifat yang merupakan keniscayaan
untuk disebutkan yang selalu mengiringi sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan seterusnya sampai kaunuhu mutakalliman. Ini disebut oleh para ulama yang menyatakan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf ada 20. Ini adalah sifat-sifat yang mulazimah li sifat al-ma'ani, yaitu sifat-sifat yang merupakan keniscayaan ya untuk disebutkan karena Allah memiliki sifat ma'ani. Tetapi para muhaqqiqin mengatakan bahwa, atau ghalibul mutakallimin, sebagian besar ahli kalam mengatakan bahwa sifat yang wajib bagi Allah, artinya sifat-sifat yang pasti tetap pada zat Allah, sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan wajib diketahui oleh setiap mukallaf, itu 13. Jadi tidak perlu kita mengatakan atau tidak perlu kita menambahkan 7 sifat ma'nawiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi di dalam kitabnya Ithaf As-Sadatil Muttaqin. Beliau mengatakan, wa'alam anna hadhihi as-sifatil 20 fil haqiqah aqsamun arba'ah. Ketahuilah bahwa sifat 20 itu pada hakikatnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah nafsiyatun, kata beliau. Yang kedua adalah salbiyatun. Yang ketiga adalah ma'anin. Dan yang keempat adalah kelompok sifat ma'nawiyah. Wa hadha 'al qawli bi thubutil ahwal. Ini adalah menurut pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa ada ahwal, artinya menyatakan bahwa Allah itu tidak cukup dikatakan Allah memiliki sifat kudrah, tetapi harus juga dikatakan bahwa Allah itu memiliki sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan seterusnya. Wal asahhu, kata beliau, annahu la hal wa hina idzin takunul aqsamu thalathatan wa hina idzin takunul aqsamu thalathatan wa alaihi daraja ghalibul mutakallimin. Dan inilah yang dikatakan, inilah yang diajarkan oleh sebagian besar ahli ilmu kalam. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in qila, sebagian pensyarah kitab Aqidatul Awam mengatakan, fa in qila, jika dikatakan lima qala an-nadhimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu ma'a annahu qala awwalan 20 sifah 20 sifah ولم يستوفي العدد الذي نص عليه فلم يذكر المعنوية صريحا على مذهب القائلين بالأحوال وما فائدة التكرار فقد أجاب عن ذلك بعض الشراح هذه المنظومة بأن ذلك من باب الاهتمام بشأن هذه الصفات السبع. Kemudian terus saya ringkas, walirraddi ala qaulil mu'tazilati fa innahum ankaruha faqalu innahu ta'ala qadirun bidzatihi muridun bidzatihi min ghairi qudratin wala iradatin وهكذا إلى آخرها. وجمهور أهل السنة على أنه تعالى قادر ومريد بصفات وجودية قائمة بالذات يصح أن ترى. Jadi kalau ditanya kenapa pengarang kitab ini di awal nazam, di bait keberapa itu mengatakan, di bait kelima beliau mengatakan, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Beliau mengatakan bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf itu ada 20. Ya, tetapi beliau tidak menyebutkan secara sharih, beliau tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai sifat ma'nawiyah. Ya, kalau ada yang bertanya seperti itu, maka dijawab ada beberapa sebab ya. Salah satunya adalah untuk membantah apa yang diajarkan dan diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah, bahwa mereka mengatakan, orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan innahu ta'ala qadirun bidzatihi. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuasa bidzatihi, dengan zatnya, bukan ya dengan qudrah. Allah itu maha kuasa bidzatihi min ghairi qudrah wa muridun bidzatihi min ghairi iradah. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Allah maha kuasa dengan zatnya tanpa sifat qudrah. Allah maha menghendaki dengan zatnya tanpa sifat iradah. Allah maha berfirman, maha berbicara dengan zatnya tanpa sifat
kalam. Ini yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Nah, pengarang nazam ini ingin menjelaskan dan menegaskan kepada kita serta untuk membantah apa yang diajarkan oleh orang-orang Mu'tazilah, sehingga beliau kemudian mengatakan apa yang beliau katakan, ya. Beliau mengatakan tadi apa? Lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Sedangkan jumhur ahli sunnati wal jamaah mengatakan bahwa Allahu qadirun wa muridun bisifatin wujudiyatin qa'imatin bidzati yasihhu an tura. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha berkehendak dengan sifat-sifat yang ada, sifat wujudiyah, sifat-sifat itu ada, qa'imah bidzat, yang tetap pada zatnya. Yasihhu an tura, sah untuk dilihat seandainya hijab itu dibuka dari hamba. Kemudian tinggal 2 bait ya yang akan kita jelaskan di dalam permasalahan ilahiyat ini, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan yang disebutkan di dalam nazaman aqidatul awam. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Di dalam bait nazam ini ada sesuatu yang dihilangkan, ya. Ada sesuatu yang dikira-kirakan. Beliau ingin mengatakan, atau pensyarah kitab ini kemudian menjelaskan kepada kita bahwa idza aradta an ta'rifa sifatil ma'ani, jika engkau ingin mengetahui sifat-sifat ma'ani mandhumatan fi baitin wahidin, ternazamkan di dalam satu bait, yashulu 'alaika hifdhu alfadhiha, sehingga mudah bagimu untuk menghafal lafaz-lafaznya, fa aqulu laka, maka aku mengatakan dan menjelaskan kepadamu, hiya qudratun, ya qudratun, fa qudratun iradatun sam'un basar, dan seterusnya. Kemudian kita jelaskan, ya, saya ingin menjelaskan kepada kita semuanya beberapa perkara yang penting untuk kita ketahui terkait dengan masing-masing dari sifat ma'ani ini. Meskipun sebelumnya sudah kita jelaskan agak detail, ya, tetapi ini kita ringkas masing-masing dari sifat. Ini ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan masing-masing dari sifat ma'ani ini. Fa ammal qudratu fa innahu yata'allaqu bi ma'rifatiha masailu tafsiliyatun katsiratun yumkinu jam'uha fi sab'ah. Sifat kudrah itu memiliki beberapa permasalahan yang terperinci, yang banyak, yang bisa diringkas dalam 7 hal. Yang pertama, kaunu qudratillahi mawjudah, bahwa kudrah Allah itu ada. Bahwa kudrah Allah itu ada, ya, sifat yang ada yang tetap pada zat Allah, yang sah untuk dilihat seandainya hijab itu dibuka, disingkap dari para hamba. Yang kedua, bahwa sifat kudrah itu azaliyah, bahwa sifat kudrah itu adanya tanpa permulaan. Kemudian yang selanjutnya adalah abadiyah, bahwa sifat kudrah itu ada tanpa akhir, ada tanpa penghabisan. Kemudian yang perlu ditegaskan lagi adalah bahwa sifat kudrah itu wahidah, satu, ya, tidak berbilang, tidak berjumlah. Kemudian yang selanjutnya, keberapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, mukhalifah li qudrati ghairihi, sifat kudrah Allah itu berbeda dengan kudrah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang keenam adalah muta'alliqah bi jami'il mumkinat, kaitannya adalah dengan semua yang mungkin akli, tidak ada kaitannya dengan wajib akli, dan tidak ada kaitannya dengan mustahil akli. Jadi kaitan sifat kudrah, ta'alluq dari sifat kudrah itu hanya dengan segala sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada, atau mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, yaitu seluruh makhluk. Kaitannya dengan makhluk, tidak berkaitan dengan sesuatu yang wajib akli dan tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil akli. Nah, ini keterangannya sudah dalam beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketujuh adalah walam yaftaqirillahu ila man khassahu biha. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang mengkhususkan Allah dengan sifat kudrah itu.
Artinya Allah memiliki sifat kudrah itu memang sifat kudrah itu adalah sifat yang pasti ada pada zatnya, bukan karena dikhususkan oleh sesuatu yang lain kemudian ada pada Allah, bukan karena diciptakan oleh orang pihak lain sesuatu yang lain kemudian pihak yang lain atau sesuatu yang lain ini kemudian menciptakan dan mengadakan serta mengkhususkan sifat kudrah itu ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mengkhususkan atau mengadakan atau menciptakan sifat kudrah ini ada pada Allah. Kemudian sifat iradah, ini juga ada 7 permasalahan di dalam sifat iradah ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kaunu iradatihi maujudah. Jadi sifat iradah ini ada, ya, ada, sah untuk dilihat apabila hijab disingkap dari para hamba. Kemudian yang kedua azaliyah, ada tanpa permulaan. Yang ketiga adalah abadiyah, sifat ini abadiyah, ada tanpa penghabisan. Kemudian selanjutnya sifat ini wahidah, tidak berbilang, satu, tidak berbilang. Dengan sifat iradah Allah yang satu, Allah menghendaki terjadinya segala sesuatu. Kemudian mukhalifah li iradati ghairihi, berbeda dengan kehendak atau berbeda dengan iradah selainnya, berbeda dengan iradah makhluk. Kemudian muta'alliqatun bi jami'il mumkinat, sama dengan sifat qudrah. Sifat iradah ini juga ta'alluqnya, kaitannya, hubungannya itu dengan mungkin akli, dengan sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tidak ada. Kemudian yang ketujuh, permasalahan yang ketujuh dalam sifat iradah ini adalah walam yaftaqirillahu ila man khassahu biha. Sama dengan sifat kudrah, Allah tidak membutuhkan kepada pihak lain, kepada sesuatu yang lain, kepada siapapun selain Allah yang mengkhususkan, mengadakan, menciptakan sifat iradah ini pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah sam'un, faqudratun iradatun sam'un. Allah bersifat dengan sifat maha mendengar, Allah bersifat dengan pendengaran. Nah, di sini juga ada banyak sekali permasalahan yang bisa dirinci, tetapi bisa permasalahan-permasalahan banyak yang terperinci ini dirangkum oleh para ulama ke dalam 7 hal penting yang terkait dengan sifat sama'. Yang pertama adalah kaunu sam'ihi mawjudan, sama ya dengan kudrah dan iradah, bahwa sifat mendengarnya Allah itu ada, betul-betul ada. Yang kedua adalah azali, yang keempat adalah abadi, yang kedua adalah azali, yang ketiga adalah abadi, yang keempat bahwa sifat sama ini satu, tidak berbilang, tidak seperti sifat pendengaran makhluk. Wa mukhalifan li sam'i ghairihi, tidak sama dengan sifat pendengaran selain Allah, dan berkaitan dengan ta'alluqnya itu dengan jami'il masmu'at wa muta'alliqan bi jami'il masmu'at ala qawli mutaqaddimi al-asy'ariyati wa bi jami'il mawjudati ala qawli mutaakhirihim. Jadi ta'alluq sifat sama' itu dengan segala sesuatu yang didengar, masmu'at, segala sesuatu yang bisa didengar. Menurut pendapat mutaqaddimin al-asy'ariyah, menurut pendapat para pengikut Imam Asy'ari yang terdahulu. Sedangkan menurut mutaakhirin dari Asy'ariyah, bahwa sifat sama' ini kaitannya dengan ta'alluqnya dengan jami' al-mawjudat, dengan segala yang ada, ya, kaitannya dengan segala yang ada, bukan ya, bukan kaitannya atau ta'alluqnya dengan segala sesuatu yang bisa didengar, tetapi ta'alluqnya adalah dengan segala sesuatu yang ada, bijami'il mawjudat. Kemudian yang ketujuh adalah Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain, kepada pihak lain untuk menciptakan sifat sama' ini ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah basar. Ini juga berkaitan dengan 7 permasalahan pokok yang berkaitan dengan basar ini, sama dengan sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama, poin pertama adalah bahwa basar Allah itu ada, sifat maha melihat Allah itu ada. Kemudian azali, tidak bermula, abadi, tidak berakhir, bahwa basar ini satu, ya, dengan basarnya yang satu, dengan sifat basarnya yang satu, dengan sifat maha melihatnya yang satu, dia melihat segala yang terlihat, segala yang dilihat. Kemudian berbeda dengan basar selainnya. Kemudian ta'alluqnya dengan segala sesuatu yang bisa dilihat menurut pendapat Asy'ariyah mutaqaddimin.
dan kaitannya dengan segala sesuatu yang ada menurut mutaakhirin dari Asy'ariyah. Kemudian yang ketujuh adalah Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain untuk menciptakan atau mengkhususkan sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-hayah. Ini berkaitan dengan 8 poin ya, berkaitan dengan 8 permasalahan yang penting yang terangkum di dalam apa yang disebutkan oleh salah satu pensyarah kitab ini. Kaunu hayatihi maujudah, yang pertama. Bahwa sifat hayah Allah itu ada. Yang kedua adalah azaliyah. Sifat maha hidup Allah itu ada tanpa permulaan. Abadiyah, ada tanpa akhir. Wahidah. Sifat hidup Allah itu satu, tidak berbilang, tidak berjumlah. Kemudian berbeda dengan hidupnya selain Allah. Kemudian tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mengkhususkan atau mengadakan sifat hayah ini ada pada Allah. Kemudian sifat hayah ini tidak ta'alluq dengan apapun, tidak ada kaitannya dengan apapun. Ya, wala ta'alluq laha bi syai'. Sifat hayat ini enggak ada ta'alluq dengan apapun. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau qudrah itu ta'alluqnya kaitannya dengan mumkinat aqliyah, sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada. Sifat iradah juga begitu. Dan seterusnya tadi sudah kita sebutkan. Wa innama hiya sifatun min sifatil ma'ani allati tajibu lahu ta'ala. Melainkan sifat ini adalah salah satu sifat ma'ani yang pasti ada pada Allah, yang pasti lahu, tajib lahu, yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah disifati dengan sifat hayah ya. Ittisafuhu biha itu yaqtadi sihhatat ittisafihi bil ilmi. Penyifatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat hayat itu menjadikan sah penyifatannya, penyifatan Allah itu dengan sifat ilmu. Ya, kalau Allah tidak disifati dengan sifat hidup, bagaimana mungkin kemudian yang mati, ya lawan kata dari hidup itu kan mati, yang mati kemudian disifati dengan sifat maha mengetahui, maha kuasa, maha menghendaki dan seterusnya. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang pasti, sesuatu yang wajib diyakini bahwa Allah itu bersifat dengan maha hidup. Penyifatan Allah dengan sifat maha hidup ini menjadikan sah penyifatannya dengan sifat-sifat yang lain seperti maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak dan seterusnya. Kemudian li'anna al-ittisafa bihadhihi as-sifat allati dzakarnaha la yasihhu liman la yusafu bil hayah. Ini sudah kita jelaskan bahwa penyifatan Allah dengan sifat-sifat yang tadi sudah kita sebutkan, qudrah, iradah, ilmu dan seterusnya, sama' basar, ini tidak sah kecuali bagi zat yang bersifat dengan sifat maha hidup. Kemudian selanjutnya adalah al-ilmu. Wa yajibu lillahi ta'ala al-ilmu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti bersifat dengan sifat maha mengetahui. Ada 7 permasalahan terkait dengan sifat ini. Yang pertama, kaunu ilmihi maujudan, bahwa sifat maha mengetahui Allah, pengetahuan Allah, sifat pengetahuan Allah, sifat ilmu Allah ini adalah sesuatu yang ada. Kemudian azali, ada tanpa permulaan. Abadi, ada tanpa penghabisan. Kemudian wahid, tidak berbilang. Ilmu Allah satu. Ilmu Allah tidak berbilang, ilmu Allah tidak bertambah, ilmu Allah tidak berkurang. Ilmu Allah tidak ada yang memberitahukan kepadanya. Ya, berbeda dengan ilmu makhluk. Wa mukhalifan li ilmi ghairihi. Kemudian ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Wa muta'alliqan bil wajib wal mumkin wal mustahil. Kemudian ta'alluq dari sifat ilmu ini berbeda dengan ta'alluqnya sifat qudrah dan iradah. Kalau sifat qudrah dan iradah itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada, yaitu makhluk. Ya, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan, kita sudah membahas bahwa seandainya ada orang bertanya apakah Allah Maha Kuasa untuk mematikan zatnya misalkan, maka jawabannya tidak sulit. Kita katakan bahwa sifat qudrah Allah itu nggak ada kaitannya dengan sesuatu yang mustahil terjadi. Tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang secara akal mustahil terjadi.
matinya Allah itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Makanya tidak ada kaitannya dengan sifat kudrah. Ini seperti orang yang bertanya apakah tembok ini atau papan tulis ini tidak capek dia berdiri terus. Tembok atau tiang listrik. Ditanyakan oleh seseorang, apakah tiang listrik itu tidak capek berdiri terus selama 3 tahun, selama 4 tahun, selama 5 tahun? Ya, ini adalah pertanyaan yang salah. Begitu juga pertanyaan apakah Allah itu Maha Kuasa untuk menjadikan zatnya mati. Ini juga pertanyaan yang salah. Dijawab dengan iya, salah. Dijawab dengan tidak, salah. Jawaban yang benar adalah sifat kudrah Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil terjadi. Kaitannya sifat kudrah itu hanya dengan sesuatu yang mungkin terjadi secara akal dan mungkin tidak terjadi secara akal. Kalau ada orang bertanya apakah listrik ini tidak capek berdiri terus, dijawab dengan capek, salah. Dijawab dengan tidak capek juga salah. Pertanyaannya salah. Jawaban iya salah, jawaban tidak salah. Jawaban yang benar adalah rasa capek itu nggak ada kaitannya dengan sifat listrik, dengan tiang listrik. Tiang listrik itu nggak ada kaitannya dengan sifat capek karena dia bukan manusia, dia bukan sesuatu yang memiliki rasa, bukanlah sesuatu yang memiliki nyawa, bukanlah sesuatu yang seperti manusia, seperti jin, seperti makhluk yang lain. Ya, dia adalah benda mati. Jadi nggak ada kaitannya dengan sifat capek, nggak ada kaitannya dengan sifat lelah. Kemudian yang ketujuh terkait dengan sifat ilmu ini adalah walam yaftaqirillahu ila man khassahu bihi, dan Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang mengkhususkan Allah dengan sifat ilmu. Yang mengadakan sifat ilmu itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir adalah sifat kalam. Ini berkaitan dengan 7 permasalahan juga. Yang pertama adalah kaunu kalamihi maujudan. Sifat kalam Allah itu ada, wajib kita yakini. Seandainya disingkap dari hamba, maka ia sah untuk dilihat. Kemudian azali, tidak memiliki permulaan, abadi, tidak memiliki akhir, wahid, sifat kalam Allah itu wahid, tidak berbilang. Ya, dengan sifat kalamnya yang satu, dia memerintah, dia melarang, dan seterusnya. Kemudian sifat kalam Allah berbeda dengan sifat kalam makhluk. Kemudian sifat kalam Allah ta'alluqnya itu dengan wajib, mungkin, dan mustahil, semuanya. Lalu yang ketujuh adalah tidak membutuhkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada pihak lain, sesuatu yang lain yang menjadikan, yang mengkhususkan sifat kalam itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu secara agak detail, terutama tentang sifat kalam, ya. 3 pertemuan apa 2 pertemuan kemarin kita bahas mengenai sifat kalam, kita detailkan. Sebenarnya tidak terlalu detail, ya lumayan detail kita jelaskan secara agak detail mengenai sifat kalam, karena memang ilmu tauhid disebut ilmu kalam itu menurut sebagian pendapat karena banyaknya pertentangan antar aliran, antar kelompok mengenai sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu tauhid ini kemudian disebut sebagai ilmu kalam.